Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas KJPA kelompok 7 beranggotakan Sulis Avandi Putra NRP 84 dan saya Hendri Noval Marbeda NRP 89 akan mempresentasikan mengenai star skema. Baik, pada soal yang pertama di sini disajikan diagram mengenai pemesanan makanan. Di sini ada pelanggan, ada tabel pelanggan, tabel pelayan, tabel tagihan, tabel tipe, tabel makanan, dan tabel spesial harian. Di antara tabel-tabel tersebut sudah ada atributnya masing-masing. Nah, berdasarkan tabel yang ada di sini, kami akan melakukan analisis mengenai jumlah orderan yang ada pada database ini. Sehingga kami mendapatkan star skema sebagai berikut. Kami mendapatkan ada 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi pelanggan, kedua ada dimensi makanan, yang terakhir ada dimensi waktu. Untuk dimensi makanan, kami menemukan menggunakan surrogate key, makanan key, di dimensi pelanggan menggunakan pelanggan key, di dimensi waktu menggunakan waktu key. Selain itu, di sini juga ada beberapa natural key, yaitu di tabel makanan ada ID makanan, ID tipe, dan ID spesial harian. Sedangkan di tabel pelanggan ada ID pelanggan, ID pelayan, ID tagihan, ID tagihan. Sedangkan di dimensi waktu itu tidak ada natural key yang ditemukan. Selain itu kami juga menemukan non dimensi atribut, yaitu pada tabel makanan terdapat deskripsi. Karena deskripsi ini tidak bisa digunakan untuk menganalisis jumlah pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan atau makanan tertentu. Kemudian pada tabel pelanggan tidak ada, pada dimensi waktu juga tidak ada. Yang terakhir di sini ada sebuah fact table, yaitu number of order, di mana fact table ini akan menyimpan jumlah order yang sudah ada. Misal untuk pelanggan key tertentu dengan jumlah order berapa, waktu key tertentu order berapa, dan lain-lain. Nah, fact table ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis misalnya pelanggan sudah berapa kali melakukan pembelian di resto tersebut. Atau misal makanan ini sudah dipesan berapa kali oleh pelanggan, atau misal dalam jangka waktu tertentu berapa kali sudah ada pesanan masuk. Kemudian untuk soal nomor 2 di sini ada database untuk latihan atlet. Di sini ada tabel atlet, tabel cabang olahraga, tabel pelatih pribadi, tabel latihan, dan tabel tipe dengan beberapa atribut yang sudah ada di layar. Kemudian dari database ini kami akan menganalisis seberapa banyak dilakukan latihan dalam database. Sehingga kami membuat star skema seperti ini. Kami menemukan ada 3 dimensi. Pertama ada dimensi atlet, kemudian ada dimensi latihan, dan terakhir ada dimensi waktu. Di dimensi atlet di sini terdapat surrogate key, yaitu atlet key. Dimensi latihan ada latihan key, dan dimensi waktu ada waktu key. Kemudian di sini juga ada natural key, yaitu ID atlet dan ID cabur pada dimensi atlet. Kemudian pada latihan ada ID latihan, ID tipe, dan ID pelatih. Sedangkan pada dimensi waktu tidak ada natural key. Selain itu di sini juga ditemukan non-dimensional atribut, yaitu alamat pada dimensi latihan, karena tidak dapat digunakan untuk menganalisis berapa banyak latihan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada fact table jumlah latihan, yaitu ada atlet key, waktu key, dan latihan key. Kemudian juga ada latihan number atau jumlah dia melakukan banyak latihan. Sehingga nanti akan didapatkan analisis misalnya atlet ini itu sudah melakukan latihan berapa kali, atau misal latihan ini itu sudah dilakukan berapa kali. Atau misal dalam jangka waktu tertentu itu sudah ada berapa banyak kali latihan. Itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, di sini disajikan ya diagram terkait dengan tour. Di sini terdapat tabel country atau tabel negara, tabel bus, lalu tabel tipe bus, tabel pelanggan, dan juga tabel karyawan. Berdasarkan ya diagram ini kami
membuat star skemanya menjadi seperti yang terlihat pada layar. Di sini terdapat 4 dimensi, yaitu dimensi pertama, dimensi pelanggan, dimensi karyawan, dimensi negara, dan dimensi waktu. Kami juga menemukan surrogate key dari masing-masing dimensinya. Yang pertama ada pelanggan key untuk dimensi pelanggan, negara key untuk dimensi negara, waktu key untuk dimensi waktu, dan karyawan key untuk dimensi karyawan. Kami juga menemukan natural key seperti ada ID karyawan, ID bus, dan ID tipe bus pada dimensi karyawan, ada ID pelanggan pada dimensi pelanggan, dan juga ID negara untuk dimensi negara. Sementara untuk dimensi waktu tidak ada natural key-nya. Kami juga menemukan NDA atau non-dimension attribute. Seperti pada dimensi pelanggan, kami ada atribut alamat. Ini tidak dapat digunakan untuk melakukan analisis yang memiliki makna bisnis. Dan juga ada atribut usia bus. Usia bus juga tidak dapat digunakan untuk melakukan analisis yang memiliki makna bisnis. Lalu selanjutnya kami memiliki fact table yang jumlah tur, yang memiliki atribut karyawan key, negara key, pelanggan key, waktu key, dan jumlah tur. Fact table ini dapat digunakan untuk menganalisis jumlah tur yang telah dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi yang ada, seperti jumlah tur yang telah pada dimensi pelanggan, contohnya jumlah tur yang telah dilakukan oleh pelanggan, atau jumlah tur yang ada pada setiap negara, atau juga jumlah tur yang telah banyak jumlah tur yang telah dilakukan oleh karyawan, atau menggunakan dimensi waktu, yaitu jumlah tur yang ada pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya, untuk nomor keempat atau nomor terakhir, ini ada studi kasus di Fitworth Gyms. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu pass kategori, one day pass, member, membership, sales transaction, dan merchandise, serta satu tabel lagi yang berada di Excel di luar dari basis data utama ini. Nah, berdasarkan data-data yang ada dan constraint yang ada yang diberikan pada soal, kami membuat star schema dengan bentuk seperti yang ada pada layar dengan 3 dimensi, yaitu dimensi pelanggan, dimensi produk, dan juga dimensi waktu. Pada bagian dimensi produk, kami mengelompokkan setiap item-item seperti pas kategori, merchandise, dan membership, serta item yang berada pada di Excel di luar database ini sebagai produk-produknya. Dan kami mengkategorikannya berdasarkan kategori pas kategori, dan kategori merchandise, kategori membership. Kemudian kami menjadikannya menjadi satu tabel, yaitu tabel produk. Selanjutnya, pada star schema ini, kami menemukan beberapa surrogate key, seperti pada dimensi pelanggan, yaitu pelanggan key, pada dimensi waktu, yaitu waktu key, dan juga pada dimensi produk, yaitu produk key. Lalu kami juga menggunakan beberapa natural key, yaitu ID pelanggan pada dimensi pelanggan, dan juga ID produk pada dimensi produk. Sementara untuk dimensi waktu tidak memiliki natural key. Di sini kami tidak menemukan non-dimensional attributes karena setiap atribut yang ada dapat digunakan sebagai analisis yang memiliki makna bisnis. Lalu yang terakhir ada fact table. Fact table yang kami dapatkan itu fact table pendapatan. Pendapatan dari Fitworth Gym tadi. Nah, di sini memiliki atribut yaitu pelanggan key, produk key, waktu key, kuantitas, dan jumlah. Nah, di sini Fitworth Gym dapat melakukan analisis terhadap pendapatannya berdasarkan dimensi produk, yaitu produk mana yang memiliki pendapatan tertentu. Lalu berdasarkan pelanggan juga, Fitworth Gym dapat mengetahui pelanggan mana berdasarkan jumlah penjualannya. Lalu juga dimensi waktu, jumlah penjualannya berdasarkan
jangka waktu tertentu. Oke, mungkin sekian presentasi hasil kerja kami terkait Star Schema ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.